Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara tentang menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Saudara yang terkasih dalam Yesus, semua orang pasti ingin terlihat cantik, ganteng, berpenampilan menarik, dan memiliki tubuh yang ideal. Sehingga banyak orang akan berusaha melakukan berbagai macam cara agar terlihat menarik dan memiliki badan yang ideal. Orang-orang akan berusaha merawat diri dengan baik, seperti menggunakan skincare, rajin olahraga, menjaga pola makan, dan memakai pakaian yang bagus dan rapi demi dapat terlihat menarik di mata orang lain. Namun, seringkali kita sibuk memperhatikan dan mendandani tubuh jasmani dan fokus memikirkan bagaimana penilaian orang tentang kita. Namun, kita lupa untuk mendandani manusia batinia kita dan memikirkan bagaimana penilaian Tuhan tentang hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian, kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Kata menyucikan di sini bisa berarti purify yang berarti memurnikan, cleanse yang berarti membersihkan. Jadi, menyucikan di sini mengandung pengertian memurnikan atau kemurnian moralitas serta membersihkan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Kata kudus dalam bahasa aslinya adalah hagios yang berarti terpisah, suci atau dikhususkan, yang mengandung makna bahwa kita harus memisahkan diri, menyucikan diri secara moral dan rohani dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ungkapan firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah kita menyucikan diri," adalah ajakan untuk kita bertindak, memurnikan dan membersihkan diri dari keterikatan kita dengan dosa. Tidak mengikuti sistem dunia yang penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Kita tidak hidup dengan iri hati, perselisihan, tidak mengikuti nafsu dan keinginan daging semata, tetapi mematikan keinginan dosa dan hawa nafsu. Selain itu, kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Jika kita berharap Allah menjadi Bapa kita harus berusaha beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kita harus menjadi kudus sebab Ia kudus dan menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Namun hal ini tidak otomatis Bapak Ibu membuat kita menjadi kudus, tetapi kita harus berjuang. Walaupun selama masih ada di dunia, pasti selalu kurang dalam hal ini. Namun kita harus selalu berusaha menyempurnakan kekudusan itu. Upaya ini harus kita lakukan di dalam takut akan Allah, yang menjadi akar dan dasar dari seluruh keberadaan hidup kita, karena tidak mungkin ada kekudusan tanpa takut akan Allah. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari posisi kita sebagai anak-anak Allah, yang berarti kita harus terus berjuang memenuhi panggilan kita untuk hidup dalam kekudusan secara progresif sampai kita serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi marilah kita mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jangan kita serupa dengan dunia, tapi terus berjuang untuk hidup sampai kita memperoleh hikmat dan pengertian yang sesuai dengan kehendak Allah dan sampai kita didapati hidup berkenan kepadanya.
Dengan demikian, kita mengambil bagian dalam janji-janji Allah, yaitu Allah akan menjadi Bapa kita, dan Ia akan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Kita juga akan menjadi putra dan putri Allah, apabila kita terus berjuang hidup di dalam kekudusan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.